Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat, juga selalu bahagia. Oke anak-anak, untuk hari ini kita bersama lagi bersama Bu Amel dan juga kita akan belajar bahasa Indonesia. Masih dengan tema 6, kita memasukinya subtema kedua untuk hari ini. Subtema kedua, hebatnya cita-citaku. Nah, masih sama kita akan membahas tentang cita-cita dan juga akan berpuisi. Nah, untuk tema berikutnya kita simak bersama-sama ya nak. Tapi sebelumnya jangan lupa berdoa mau belajar. Oke? Berdoa mau belajar sendiri-sendiri ya. Nah, sekarang kita masuk ya untuk pembelajaran bahasa Indonesia di tema ke-6 subtema 2. Oke. Baik, ini kita sudah ke tema 6 subtema 2. Tadi sudah Bu Amel sampaikan yaitu hebatnya cita-citaku. Nah, untuk subtema 2 ini Bu Amel akan menjelaskan tentang jenis-jenis puisi. Dan kemarin kita sudah tahu apa itu puisi. Sekarang jenis-jenis puisinya ya. Ini ada puisi lama, puisi baru, dan puisi kontemporer. Nah, untuk puisi lama merupakan puisi yang dihasilkan sebelum abad ke-20 sehingga puisi ini cenderung memiliki aturan dan bermakna yang sering digunakan saat upacara adat. Puisi ini terbagi menjadi beberapa jenis seperti pantun, talibun, syair, dan gurindam. Nah, untuk puisi lama ini seperti syair, kalau kalian masih ingat di tangga naik kelas 6 itu ada ciri-ciri syair. Nah, di situ bisa kalian pelajari juga ya. Kemudian untuk puisi yang kedua, jenis puisi kedua itu puisi baru. Puisi baru merupakan sebuah karya sastra berisi ungkapan perasaan serta pikiran dengan menggunakan bahasa yang memperhatikan irama, penyusunan lirik hingga makna dalam puisi tersebut. Kemudian yang ketiga, puisi kontemporer. Puisi kontemporer itu puisi yang selalu berusaha menyesuaikan perkembangan zaman atau keluar dari ikatan konvensional. Umumnya, jenis puisi ini tidak lagi mementingkan irama serta gaya bahasa seperti puisi lama dan puisi baru. Adapun klasifikasi puisi kontemporer meliputi puisi konkret, puisi lama, dan puisi beling atau puisi yang tidak mengikuti aturan umum. Nah, untuk kalian, kita sama-sama belajar tentang puisi kontemporer saja, puisi yang tidak terikat. Jadi puisi yang bebas, puisi yang modern untuk zaman sekarang, gitu ya nak. Oke, Bu Amel lanjut anak-anak. Nah, di sini Bu Amel akan membahas untuk menentukan makna puisi atau isi puisi. Yang pertama kali yang harus kalian perhatikan, yang harus kalian lakukan juga, membaca puisi secara berulang atau mengartikan kata-kata yang sulit, ya. Kemudian yang kedua, menentukan objek yang diceritakan dalam puisi. Yang ketiga, menentukan peristiwa yang terjadi dalam puisi. Yang keempat, menyampaikan isi puisi dengan bahasa sendiri. Jadi yang pertama kali, kalian harus membaca puisi itu tidak hanya satu kali. Seperti kalian makan, itu kan 3 kali sehari. Maka membaca puisi harus berulang-ulang, tidak hanya 3 kali, supaya kalian benar-benar paham. Kalau perlu, kalian catat arti kata-kata yang sulit, kata-kata yang kalian belum tahu artinya kalian catat, kemudian kalian cari tahu artinya. Yang kedua, menentukan objek itu yang diceritakan puisinya tentang apa, misalnya dokter. Nah, berarti objeknya dokter. Jadi kalian sudah menentukan objeknya dulu. Kemudian yang ketiga, menentukan peristiwa. Peristiwa itu yang terjadi, yang diceritakan di puisi itu. Dokter, aku ingin menjadi dokter agar dan sebagainya. Nah, itu kalian tentukan di situ. Yang keempat, kalian semua menyampaikan isi puisi dengan bahasa kalian sendiri ya. Jadi
kalian sampaikan yang kalian tahu tentang puisinya itu ya nak. Oke? Kalau begitu lanjut. Di sini ada sebuah contoh puisi Cita-Citaku karya M. Ridwan Hafiz. Nah, kalian bisa mencermati di sini cita-citaku ingin menjadi dokter agar dapat menyembuhkan orang yang sakit. Cita-citaku ingin menjadi dokter agar anak-anak menjadi sehat. Aku harus belajar dengan sungguh-sungguh agar dapat menggapai citaku itu. Aku harus belajar dengan sungguh-sungguh agar menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Nah, di sini bisa kita pahami bersama ya. Kalau mau menentukan makna puisi, bacanya tidak hanya satu kali, tapi berulang-ulang kali. Nah, ini hanya sekedar contoh. Yuk, lanjut ke selanjutnya ya, slide selanjutnya. Baik, tadi Bu Amel sudah menyampaikan puisinya. Di sini pertanyaannya, apa isi puisi yang berjudul Cita-Citaku? Jawabannya, seorang anak yang ingin menjadi dokter agar bisa membantu banyak orang sakit dan membuat anak-anak menjadi sehat. Maka harus rajin belajar agar bisa menggapai cita-citanya yaitu dokter. Begitu ya nak? Jadi ketika kalian sudah tahu isi puisi, kemudian kalian menggunakan bahasa sendiri untuk menjelaskan isinya. Begitu ya? Oke? Bu Amel lanjutkan. Nah, selanjutnya memberi tanggapan terhadap puisi. Tanggapan adalah gagasan, pikiran, atau ide tentang suatu hal. Suatu hal itu apa? Persoalan atau peristiwa. Nah, persoalan adalah pembahasan atau perbincangan mengenai suatu hal atau masalah. Nah, tanggapan disebut juga sebagai pendapat. Nah, di sini ada cara memberikan tanggapan terhadap puisi. Yang pertama, membaca puisi dengan cermat. Yang kedua, dapat mengkritik unsur puisi, sudah tepat atau belum. Yang ketiga, isi puisi sudah sesuai dengan judul puisi atau belum sesuai, begitu ya. Oke, bisa dipahami ya. Baik, kita sampai pada akhir dari pembahasan penjelasan Bu Amel tadi tentang puisi untuk subtema 2 ini. Maka di akhir Bu Amel ingin kalian latihan, mengerjakan latihan puisi, dan di situ sudah Bu Amel jelaskan cara latihannya. Kerjakan di buku tulis bahasa Indonesia dan jangan lupa menggunakan ballpoint ya nak, agar nanti hasil jawaban kalian itu benar-benar jelas terlihat. Jangan pakai selain ballpoint, begitu ya. Jadi gunakanlah ballpoint. Yang ketiga, jawablah dengan teliti. Dan yang keempat, tulis pertanyaannya ditulis dan jawabannya pula, gitu ya. Dan yang kelima, jangan lupa dikirimkan jawaban kalian agar nanti mendapat tanggapan respon dari Bu Amel, begitu ya. Terima kasih anak-anak. Berikut untuk tugasnya. Puisinya ini silahkan kalian kerjakan dengan baik. Puisinya tentang penari, karya Hascahya Trilion Laksono. Ini Bu Amel ambil dari buku tematik tema 6 yang dipinjamkan dari sekolah. Kalau kalian sudah punya, silahkan bisa membuka buku tematik kalian. Ini ada di halaman 68, silakan nanti dikerjakan. Di halaman di subtema 2 nanti dibuka ya. Itu ada dan kalian kerjakan dengan baik ya nak. Nah, ini nanti tugasnya, pertanyaannya silahkan kalian kerjakan ya. 4 nomor insya Allah kalian bisa, begitu ya nak.
Nah, baik, terima kasih anak-anak. Semoga Allah selalu membalas kebaikan untuk kita semuanya. Dan jangan lupa untuk selalu belajar dan semangat selalu belajar. Begitu ya, nak. Insya Allah sukses kalian semuanya dalam belajar. Bu Amel akhiri dan kita berjumpa lagi di minggu selanjutnya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.